mengandung pembelajaran kimia yang interaktif dan menarik. Nah, pada proyek Sobat Reaksi ini menggunakan kata-kata yang komunikatif sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Oke, adapun tujuan dari website yang kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai media pembelajaran terbaru dan menarik untuk diakses oleh pengguna internet. Yang kedua adalah sebagai personal branding sekolah supaya siswa-siswi yang ingin memasuki SMA Negeri Morat ini menjadi tertarik untuk masuk ke SMA Negeri Morat ini. Yang ketiga adalah sebagai sarana dalam memupuk semangat siswa-siswi SMA Negeri Morat ini. Adapun manfaat dari website yang kami buat adalah siswa mendapat update terbaru mengenai Jadi kan gini kan Sir, kita ini pakai microcontroller yang dari Arduino. Ini udah disiapin di itu jurusan IT itu udah disiapin microcontrollernya. Nanti kita hubungkan dengan sensor DS18B20. Ini kan rentan suhunya dari 0 sampai 200 Sir. Jadi kan bisa kan kita pakai ini. Nah, microcontroller ini nantinya saya coding, saya program untuk datanya ini bisa naik ke Blink IoT ataupun situs web. Nanti situs webnya ini bisa ditampilin di HP. Jadi kita bisa memonitoring suhunya ini berapa lewat HP. Bahan untuk minyak apa? Apanya? Gula, Nah itu gimana Sir prakteknya Pak Sir? kita tidak. Kan kita kan pertama pakai air. Air itu kan rentan 100 kan Sir. Terus apa lagi Sir? Ya ini pas percobaan kedua ditambah gula atau ditambah apa yang berbeda-beda kadarnya supaya tahu perbedaan minyak kan jadinya nanti. Nah, maksudnya bahannya pakai apa? Ya mungkin pakai ini mau saya tanya Sir. Harian. Kan pertama pakai air, terus pakai gula. Wadah. Oh wadahnya udah ada. Kita pakai kawat Michelin juga Sir. Jadi kalau kita kan mau pakai kompor di sini kan ribet. Nah kita pakai kawat Michelin yang penghantar panas itu Sir. Itu kami wireless kan juga on off kan di sini, tapi kan waktunya sudah dihitung. Tapi ya on offnya manual aja kawat Michelinnya. Terus kami pakai gelas ini nanti gelas sensor. Jadi kan ya. Pakai gelas kan. Pikirkanlah bahan yang kita coba untuk menghidupkan itu apa saja. Kira-kira berapa Sir? 2? Yang masih 3 aja cukup. Jadi air, mungkin yang sambil elektrolit satunya non air. Oh ya siap. Kalian satu siap. Waalaikumsalam. Ya, Adit silakan masuk. Ya, silakan duduk. Oke ya. Oke, Adit. Sehat, Dit? Sehat. Oke, Adit tahu kenapa Adit terpanggil ke ruangan ini? Ya, Ustaz. Kenapa? Ini Adit terlambat masuk jam pelajaran Sir. Oh, berarti Adit tahu ya. Jadi Dit kalau saya perhatikan memang sudah 2 atau 3 kali ya Adit ini terlambat di pelajaran Sir, terutama di pelajaran jam pertama gitu ya. Nah, oke, Sir tidak mau fokus pada kesalahan Adit terlambatnya gitu. Nah, ya Dit ya. Jadi nggak usah takut. Jadi kamu ungkapkan saja gitu. Jadi Sir ingin lebih fokus mau bertanya kenapa gitu Adit sering terlambat ke sekolah gitu. Ya Adit ya. Oke, nah Adit, jadi setiap manusia ya, Adit pasti tahu juga kan, pasti punya kesalahan. Baik Sir mungkin, Adit juga gitu. Nah, tapi sebenarnya kan bukan Adit satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Nah, tapi kita bisa kan selesaikan masalah ini dan kita cari solusinya. Apakah Adit setuju kita cari solusinya? Oke, Adit. Jadi Adit tuh kan pasti punya alasan nih. Ya enggak? Yes. Kenapa Adit terlambat ke sekolah gitu, yeah. Dit. Kira-kira kenapa Adit? Boleh diceritakan, Dit? Kalau boleh tahu loh. Iya, Sir. Nah, ya. Jadi sejak beberapa minggu lalu, Sir, orang tua saya tidak ada di rumah, Sir. Sedang menjenguk nenek saya yang sedang sakit. Oke. Jadi di rumah hanya ada saya dan adik saya yang masih SD. Jadi saya harus membantu adik saya bersiap-siap dan memastikan dia berangkat dulu, baru saya yang baru berangkat juga, Sir. Oke, bagus sekali sebenarnya itu. Berarti Adit ada tujuan lain ya, membantu adik dulu ya, memastikan adik. Ya itu luar biasa loh, saya sangat hargai itu gitu. Tapi Adit harus memastikan juga
adik dibantu, tapi adik juga jangan telat kan gitu ya. Kira-kira menurut adik ada solusinya nggak sih? Ada, Sir. Apa dik? Coba. Saya harus bangun lebih pagi, bangun subuh-subuh, dan menyiapkan seluruh keperluan adik saya dan saya pada malam hari sebelum berangkat sekolah, Sir. Nah, itu solusi yang bagus ya. Kira-kira supaya terbangun subuh gimana, Dit? Ya, pasang alarm. Pasang alarm 7 harus yang kuat-kuat, Dit. Yes, Pasang sekali banting kamu tidur lagi. Nah, jadi harus agak keras ya gitu ya, Dit ya. Oke, jadi kamu pasang alarm supaya bisa sholat subuh gitu kan, Dit ya. Nanti juga bisa bersiap-siap gitu ya. Yes, Sir. Oke. Jadi itu ya dia supaya tidak terlambat lagi ya. Oke, Dit, Sir sangat hargai ya. Itu kamu, solusi yang kamu berikan, usaha kamu yang kamu berikan. Sekarang silakan adik kembali ke kelas, lanjutkan pelajaran berikutnya. Yes, Sir. Terima kasih, Sir. Oke, silakan Dit. Ya, oke. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam. Ya, Resa masuk, silakan. Ya. Oke, silakan duduk Resa. Oke. Baik, Resa. Tadi kita praktikum ya? Iya, Sir. Oke. Kira-kira Resa tahu nggak kenapa terpanggil ke ruangan ini untuk ngobrol ya? Oke. Tahu, Sir. Karena Reza tadi lupa bawa bahan praktikumnya. Oke, nah Resa, jadi setiap orang itu boleh melakukan kesalahan sebenarnya ya. Dan Resa pun bukan orang satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, pertanyaan Sir, apakah Resa siap memperbaiki kesalahan Resa tadi? Siap, Sir. Oke, siap ya. Oke, jadi sebenarnya pada saat praktikum tadi, Resa harusnya bawa apa? Seharusnya tadi itu Reza membawa bunga mawar merah sama kunyit, Sir. Oke, harusnya bawa merah dan kunyit. Kira-kira kenapa Resa tidak membawanya? Padahal itu kan sudah Sir kasih tahu dari seminggu yang lalu loh, Sa. Bukan nggak membawanya, Sir. Tadi itu sebelum berangkat sudah Reza siapkan. Cuman ketinggalan di atas meja. Oke, Resa sebenarnya paham ya kenapa kalau Resa tidak membawa itu akan merugikan teman sekelompok Resa. Ya, mereka jadi nggak bisa ikutan praktik. Bisa saja. Nah, jadi Resa tahu itu gitunya, tapi alhamdulillah tadi tetap bisa jalan praktikumnya karena rekan sekelompok Resa membawa bahannya gitu ya saya. Oke, sekarang Resa sudah tahu saran Resa gitu ya, ini ya sudah tahu juga. Menurut Resa, bagaimana cara Resa memperbaikinya gitu kira-kira? Mungkin untuk kedepannya Reza harus mencatat apa yang harus Reza bawa. Terus Reza harus minta tolong sama teman Reza untuk mengingatkan Reza supaya tidak tertinggal lagi. Ya apalagi kan zaman sekarang enak loh Sang. Jadi nggak mesti kawan yang ingatin, kita juga boleh kalau kita tahu kita lupa gitu. Oh ingetin aku dong gitu nah ya. Oke Reza, jadi mungkin itu saja. Semoga ini menjadi pelajaran untuk Reza gitu ya. Kedepannya jangan terulang lagi ya saya. Siap. Oke, baiklah Reza. Sekarang silakan Reza kembalikan kelas, masuk pelajaran berikutnya. Terima kasih, Sir, atas pengertiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Salam pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga kita selalu semangat, selalu sehat dalam mendampingi peserta didik dalam menuntut kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya ucapkan selamat datang di acara Ngobrol Asik Budaya Positif hari Jumat tanggal 13 Oktober bersama saya Mimi Wahyuni yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Bapak Ibu Guru hebat, berbicara mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Awali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, bagaimana budaya positif yang seharusnya dilakukan di sekolah? Hal ini akan kita kupas tuntas dengan narasumber kita yang sudah hadir hari ini.
Yang pertama, langsung saja saya sapa. Yang pertama, Bapak M. Asyari Pupanosa, Magister Pendidikan Sains. Beliau merupakan pengajar praktek Angkatan 5 dan sekarang sebagai fasilitator guru penggerak Angkatan 10. Betul Bapak Ari? Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mimi. Ya, terima kasih Pak Ari. Yang kedua, pemateri kita Pak Peri Saputra, Magister Pendidikan. Beliau juga sama seperti Pak M. Asyari Pupanosa sebagai pengajar praktek, kemudian sekarang sebagai fasilitator, guru penggerak. Kita langsung saja berikan kesempatan kepada narasumber kita hari ini untuk memberikan pencerahan bagaimana budaya positif yang seharusnya dilakukan di sekolah. Kepada Bapak berdua, Pak Peri dan Pak Ari, kami persilakan. Silakan Pak Ferry, mau mulai duluan atau gimana? Oke, terima kasih Pak Ari, Bu Mimi. Saya mau balas pantunnya Bu Mimi deh. Silakan. Daun salam dibawa ke 4 lawang oleh Ibu Rizka Hartati. Bapak Ibu yang jawab salam saya doakan banyak rezeki dan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya malam hari ini. Saya bersama teman saya, Pak Asyari Pupanosa, akan berbicara mengenai budaya positif di sekolah tempat kita mengajar tentunya masing-masing. Dan saya ingin menyapa nih, banyak sekali Pak Ari, alhamdulillah sudah belas orang ini, sudah cukup Pak Ari. Mungkin bisa disapa dulu Pak Ari, silakan Pak Ari. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membersamai kami gitu dalam membahas tentang budaya positif di sekolah gitu. Kebetulan kita berdua langsung kolaborasi di sini. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Mimi ya. Jadi saya Asyari Pupanosa bersama Pak Peri Saputra. Kami berdua sama-sama dari SMA Negeri Morakligi ya, Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Jadi apa sih tujuan kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu? Ada 4 ya. Jadi yang pertama kita akan membahas, harapannya nanti Bapak Ibu dapat memahami bagaimana paradigma mengajar saat ini gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menegakkan budaya positif di sekolah yang memotivasi murid secara intrinsik. Biasanya dulu kan motivasi murid itu biasanya ekstrinsik, sekarang kita arahkan berubah menjadi intrinsik. Kemudian yang ketiga ada restitusi, yaitu posisi kontrol yang dianjurkan sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik murid gitu. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dari tujuan tersebut kita akan membahas 7 materi pada malam hari ini, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga yaitu keyakinan kelas, keempat itu motivasi perilaku manusia, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar, selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan terakhir nanti akan dibahas tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pertemuan malam ini, kami punya 3 pertanyaan nih, mungkin bisa Bapak Ibu jawab di Padlet ya, akan saya kirimkan linknya ke kolom chat ya. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, di zaman teknologi sekarang, menanamkan ilmu pengetahuan dengan mengajar apakah masih berlaku gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya guru tidak berhasil menanamkan pengetahuan itu gitu. Yang ketiga, apakah keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan yang didapat oleh murid. Oke, silakan mungkin minta Bapak Ibu mengisi 3 pertanyaan ini. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke,
Pak Peri mungkin sambil dilanjutkan saya kirim linknya dulu. Silakan Pak Ari linknya. Ya, sebentar Pak Peri, saya buka dulu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi yang telah disusun oleh kami berdua di link Padlet yang akan dibagikan oleh Pak Ari pada malam hari ini. Mungkin lebih singkat saja ya Pak Ari, enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, singkat aja. Sudah tergambarkan seperti itu. Oke, itu sudah saya bagikan Bapak Ibu. Sudah masing. Oke. Apakah host juga boleh menjawab? Tentu dong. Pak Ari mungkin bisa dibuka link Padletnya di share screen kita biar sekalian kita lihat jawab teman-teman. Oke, kita buka ya. Kita lihat dulu sudah ada yang masuk belum? Oke. Oh, sudah ada yang mulai yang masuk ini. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Itu sudah ada yang masuk ya Pak Ari ya? Sudah ada ini. Tidak berlaku orientasi. Mungkin ada yang mau selfie Pak Ari dengan Padletnya, boleh ya? Boleh. Sudah ada dari Pak Sony ini jawab pertanyaan yang kedua nih Pak Ari. Jika pengetahuan ketiga ini kurang dikuasai, maka ada kecelakaan kerja dan berakibat fatal dari Pak Sony. Pak Ari, nanti mungkin tidak usah seluruhnya Pak Ari, nanti kita bisa mengajak 1 atau 2 teman-teman untuk bisa menyampaikan secara langsung di forum ini Pak Ari, untuk
menjawab Ya pertanyaan kayaknya tiga pertanyaan. kayaknya lebih baik kayak seperti itu Pak Ferry. Iya, iya. Ya. Ini sudah ada yang ketiga, sudah ada isi juga ini. Oh, sudah ada 3 ya. Oke, mungkin ada teman-teman kita yang ingin menyampaikan secara lisan seperti itu di forum ini, mungkin bisa dilanjutkan seperti itu ya Pak Arya. Boleh. Pak Ferry mau lanjutkan? Boleh kita minta pendapatnya dulu Pak Ari, ketiganya. Pertanyaan ini. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan langsung dari ketiga ini gitu? 1 atau 2 orang saja boleh. Mungkin Kak Sony atau yang lainnya juga boleh. Boleh. Nah, silakan. Jangan buka akal, masih muda gue nih. Oh, silakan. Baiklah. Saya Sony dari Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Batu Raja tepatnya. Batu Raja. Meskipun teknologi canggih, Pak, kalau kami di SMK ini pengetahuan K3 itu tidak bisa diajarkan secara teknologi tidak bisa dilakukan secara tugas daring atau apapun. Jadi mengajar tatap muka itu tetap harus dilakukan. Terutama di K3, karena K3 ini dari K13 sampai saat ini itu tidak terdapat di kurikulum. Jadi cara kami memasukkannya, kami minta bantuan ke Iduka. Iduka yang merombak, kan CP tidak boleh diganti, di ATP-nya dirubah, itu dimasukkan K3. Kalau K3 ini tidak dikuasai, siswa bekerja tanpa pengamanan K3, pernah terjadi Pak, K3 itu sudah dikasih tahu kalau menurunkan PCB itu harus orang 2, karena dia merasa gagah diturunkan 1 orang, akibatnya tegangan listrik kami itu kan kekuatannya itu 72.000 kilowatt untuk 1 sekolah Pak. Itu hampir mati Pak. Jadi K3-nya itu tidak bisa dilakukan secara mengasih contoh, itu pun agak susah. Memang harus dipraktekkan dan diajarkan sedetail mungkin. Kami mengambil slot di situ secara khusus pada hari Sabtu dan Minggu. Setengah dipaksa, siswa harus ikut itu K3, yang lainnya aman-aman saja. Itu Pak, mungkin Pak. Luar biasa ini Pak Sony. Dan kita sepertinya mendapatkan pengetahuan baru Pak Ari, bahwa di SMK ini memang tidak boleh mengubah CP seperti itu, dan akhirnya dimasuk ke apa Pak tadi, diturunkan menjadi ATP dengan dari ATP, dari K3 itu dia cuma mengajarkan dasar-dasar teknologi, misalnya untuk kelistrikan, untuk teknik pemezinan. Tetapi K3-nya tidak ada. Jadi kami itu Pak, waktu PT Semen buka pabrik baru, siswa teknik pengelasan 2 angkatan dengan jumlah siswa 30 dengan 32 orang, 62 itu ditarik semua oleh PT Semen untuk bekerja. Wow. Itu supervisor dari Cina, dari Jakarta, dari Jogja. Anak kita Pak begitu mengelas di Tanur Tinggi, seluruh pengaman dilepas. Karena alasan mereka katanya tidak pernah diajarkan. Jadi kami memang salah. Kami selama ini selalu berdasarkan buku ini. Ternyata salah. Ternyata sekarang kami walaupun membiasakan siswa dari kelas 1 itu jika masuk bengkel, helm proyek sama sepatu safety itu tidak boleh dilepas. Untuk membiasakan, karena alasan siswa tidak pernah pakai helm di ruang praktek, jadi waktu bekerja tidak terbiasa. Iya. Jadi sekarang kami kalau di bengkel itu seolah-olah sudah dalam industri. Kami pun guru, jika harus ke dalam itu pakai helm putih jika ingin mengunjungi, karena status tamu. Jadi itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Sony, keren, luar biasa mendapat pengetahuan yang baru, dan alhamdulillah jika anak-anaknya langsung terserap bekerja Pak ya, dan luar biasa, dan perusahaan-perusahaan besar tentunya, dan safety-nya
pokoknya siapapun yang masuk, termasuk gurunya, harus safety seperti itu. Mungkin karena selama ini memang kita belum terbiasa ya Pak. Belum terbiasa Iya, Pak. belum terbiasa. Oke, terutama keren, Pak. saya kan guru umum. Kalau ke bengkel itu kan santai, pakai baju kerja biasa. Iya. Pakai pantopel, padahal pantopel itu Pak pernah saya beli baru pantopel ke bengkel las terinjak besi baru sekali pakai pantopel itu Pak, tapi bisa lagi dipakai. Oke, terima kasih Pak Sony, keren-keren luar biasa ceritanya pada malam hari ini. Mungkin kita tawarkan beberapa satu orang lagi Pak Ari, mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung lagi seperti itu. Pak Ari masih mute. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ibu FH dia. Mungkin Pak Ferry. Ibu FH. Oh, Ibu FH ya. Atau Bapak Ibu yang lain boleh. Oke, Pak Ari, kalau misalkan tidak ada, bisa kita lanjutkan saja materinya ke slide berikutnya. Baik ya, kalau tidak ada, kita tutup dulu. Yang ini kita lanjutkan yang tadi ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini ada Pak Doni Maris, selamat datang Pak Doni Maris. Terima kasih Pak Ferry. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Ari. Sudah ya, oke. Nah, jadi dari pertanyaan tadi Bapak Ibu, kita itu diharapkan, jadi pandangan mengajar itu tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan saja gitu. Jadi tidak relevan lagi kalau seperti itu. Kalau dulu hanya sekedar misal materi kimia saja, fisika saja, bahasa Inggris saja gitu. Tetapi lebih dari itu gitu. Alasannya karena yang pertama adalah siswa adalah organisme yang sedang berkembang gitu Bapak Ibu. Kita tahu bahwa usia anak SMA itu usia mencari jati diri gitu ya, otomatis mereka itu lagi mencari-cari gimana yang tepat untuk mereka. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru sangat diperlukan untuk membantu mereka dalam tahap itu gitu. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dahsyat menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai sebuah materi pelajaran gitu. Jadi anak itu tidak terlalu fokus pada satu pelajaran saja gitu sekarang ini. Bahkan kadang mereka pinter matematika yang seninya kurang gitu ya, atau sebaliknya gitu. Nah, yang ketiga, perkembangan ilmu psikologi, manusia pasif menjadi manusia yang memiliki potensi. Nah, artinya diharapkan dengan paradigma baru ini kita dapat memunculkan potensi-potensi anak didik kita yang pasif gitu, dengan pola belajar dan pola pembelajaran yang kita terapkan gitu tentunya. Jadi intinya fokusnya Bapak Ibu adalah di peserta didik kita itu yang kita angkat potensinya gitu. Nah, perubahan paradigma mengajar ini tidak hanya sebatas pada penyampaian materi saja, tetapi sebagai proses mengatur lingkungannya. Jadi kita sebagai guru diharapkan mengatur lingkungan pembelajaran itu supaya berpihak pada murid-murid kita gitu Bapak Ibu. Nah, hal ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi maksud pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bukan menuntut anak untuk bisa pelajaran A, tetapi menuntun anak untuk mencapai potensi-potensinya. Hal ini bukanlah hal mudah Bapak Ibu tentunya, tetapi tentu bisa kita lakukan dengan proses perubahan yang kita lakukan. Nah, filosofi KHD ini sesuai juga dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya, 2003, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini sejalan dengan profil belajar Pancasila yang diterapkan di kurikulum Merdeka. Kalau gampangnya kita ingatnya adalah makan roti manis ya Bapak Ibu ya. Jadi beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana menciptakan lingkungan belajar? Pak Ferry mau melanjutkannya boleh? Oke, coba balik ke slide yang sebelumnya Pak Ari. Oh, yang sebelumnya, oke.
Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ini adalah hal yang paling menarik di dalam pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita mengubah pola yang selama ini yang sudah beberapa puluh tahun, bahkan semenjak kita merdeka seperti itu, dan sekarang ternyata apa yang pernah kita lakukan mungkin itu adalah beberapa hal yang belum tentu tepat, karena memang perubahan itu selalu terjadi. Kalau misalkan kata orang dulu tidak ada yang abadi di dunia ini, ternyata ada yang abadi. Apa itu? Perubahan, seperti itu. Nah, kalau dulu biasanya kita selalu yang namanya menuntut kepada murid kita, tetapi sekarang sudah berubah bagaimana kita menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga semuanya harus dipenuhi seperti itu. Sehingga muncullah yang nantinya di dalam proses pembelajaran bagaimana kita mengolah lingkungan yang dijelaskan oleh Pak Ari tadi menjadi diturunkan berdiferensiasi seperti itu. Mungkin bisa next Pak Ari. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, lingkungan belajar itu sebenarnya anak-anak itu walaupun sudah SMA, bahkan yang dewasa juga kan masih tetap ingin bermain seperti itu. Dan pernah membaca satu buku bahwa berapa banyak kita sebagai orang dewasa itu merampas kebahagiaan anak dengan memaksakan kehendak orang tua, termasuk juga guru di sini Pak. Iya benar, karena pada dasarnya anak itu kodratnya adalah bermain Bapak dan Ibu semuanya. Berarti di dalam proses pembelajaran bolehkah kita bermain? Jawabannya tentu seperti itu. Walaupun anak mungkin Pak Sony itu kan di SMK, Pak, kalau SMK yang namanya mesin itu kan anaknya kan laki-laki semua itu kan biasanya keras-keras seperti itu kan. Nah, tapi mungkin pada saat sekarang Pak Sony pun sudah berubah seperti itu kan, bagaimana sebelum menerapkan itu, wah kita bermain dulu itu kan, dan ini akan lebih menarik sebenarnya. Kemudian bagaimana kita merencanakan kegiatan pembelajaran itu yang mengasah potensi anak. Dan benar sebenarnya Bapak Ibu semuanya, 32 misalkan siswa di kelas kita itu, dan potensinya itu mungkin tidak akan sama, dan memang tidak akan pernah sama seperti itu. Dan kita sebagai seorang guru sebenarnya tidak akan bisa memaksakan itu. Saya sebagai guru bahasa Indonesia, teman-teman, saya tidak akan bisa memaksakan untuk anak itu senang dengan bahasa Indonesia. Toh kalaupun misalkan mereka suka kimia, ya dipersilahkan saja seperti itu, teman-teman. Dan pada akhirnya memang kita menanamkan yang namanya budi pekerti luhur, dan benar kata filosofi Ki Hajar Dewantara itu, yang terberat itu adalah bagaimana kita mengantarkan siswa kita itu pada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Prosesnya melalui ya keimanan, kemudian ketakwaan, bagaimana kita mengajarkan mereka gotong royong, menumbuhkan kembali kemandirian, tanggung jawab seperti itu. Dan ketika menyebutkan bahwa mengantarkan kebahagiaan, ini benar-benar merinding Pak Ari itu kan, Bu Mimi, seluruhnya. Bagaimana toh kalau misalkan anaknya saja yang kita antarkan bahagia, toh yang ngantarkan dulu yang harus bahagia seperti itu. Kalau misalkan gurunya tidak bahagia, dan jangan-jangan itu kan kita masih belajar untuk bahagia, oh berarti kita memang belum bahagia beneran. Iya, jangan-jangan kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita pun masih belajar untuk merdeka seperti itu. Next Pak Ari, berikutnya disilakan Pak Ari. Oh, ini ada contohnya ya. Boleh dilanjutkan dulu Pak, nggak apa-apa Pak Ferry. Contohnya ini contohnya Bapak Ibu, ini saya ambil di SMA ini Ibu-ibu semuanya. Ini sekedar permainan yang sederhana, kearifan lokal seperti itu. Hanya modalnya pena seperti itu, pena dan penghapus ini. Dan bentuk kotak seperti itu udah jadi permainan. Nggak ada suaranya Pak Ari. Nggak kedengaran Pak Ferry ya? Nggak. Nah, yang satunya itu cuman pakai lidi dengan daun selembar. Dan mengangkatnya sama-sama. Nah, kalau yang ini mungkin bisa dijelaskan ini live scale ini, silakan Pak. Yang tadi sudah Pak Ferry? Sudah. Oke.
Oke, jadi Bapak Ibu yang tadi contoh kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan games, mungkin dengan ice breaking juga. Tuh Pak Peri banyak sekali tuh stok ice breakingnya gitu. Boleh nanti ditanya sama beliau gitu. Tetapi Bapak Ibu terkadang melakukan games atau ice breaking itu tidak segampang yang kita pikirkan juga gitu. Kalau kita tidak terbiasa, games atau pembelajaran yang menyenangkan itu jadi kaku, jadi trik, jadi nggak enak gitu. Nah, makanya itu juga sebuah proses perubahan, terutama bagi kita yang bukan guru yang ini ya, terutama guru-guru sains itu biasanya agak sedikit kaku ya. Seperti saya, untuk memulai itu butuh proses, butuh effort yang luar biasa gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua juga, tipikal gurunya juga gitu. Memang tipikal yang humoris gampang untuk melakukan itu gitu. Tetapi kalau guru-guru yang serius butuh proses gitu. Tetapi namanya sebuah proses ya selalu dilakukan perubahan, refleksi dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, kegiatan yang menuntut potensi anak didik gitu. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolah kami biasa dengan membentuk kolaborasi gitu ya, kemudian presentasi ya gitu. Itu salah satu cara untuk melatih skill-skill anak didik kita yang terkadang tidak kita pikirkan anak-anak kita itu tidak mampu melakukan itu, tapi ternyata potensi mereka dapat kita buka dengan cara kita memberikan ruang pada mereka gitu. Walaupun sekolah kita mungkin bukan sekolah unggulan gitu, yang kita pikir anak tidak mampu, ternyata kalau kita membuat rencana pembelajaran yang menuntut potensi itu bisa dijalankan oleh mereka. Walaupun memang Bapak Ibu butuh usaha yang sangat besar gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau yang menumbuhkan keimanan, ketakwaan seperti ini, saya rasa di sekolah kita sudah biasa Bapak Ibu melakukannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya Bapak Ibu. Nah, salah satu untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Bapak Ibu, kita harus memulai dengan namanya disiplin positif gitu. Disiplin positif itu dimulai dari mana? Sebenarnya awalnya atau muaranya itu adalah visi misi sekolah kita gitu. Nah, visi misi sekolah di kurikulum baru ini rata-rata kan berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, makanya akan muncul keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang baik yang sudah disepakati oleh sekolah atau kelas tersebut. Nah, dari keyakinan kelas nanti akan muncul motivasi dan kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, ada yang taat, itulah yang muncul namanya disiplin nanti. Kemudian ada yang melanggar. Nah, ketika ada yang melanggar inilah nanti ada hukuman, konsekuensi, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang akan kita bahas berikutnya. Berbicara disiplin, Bapak Ibu, selama ini menurut Bapak Ibu disiplin itu apa, Bapak Ibu? Boleh mungkin ditulis di kolom chat. Atau mau nyampaikan langsung juga boleh, Pak. Atau mau raise hand, Bapak Ibu boleh. Sir Doni mau menyampaikan? Boleh? Enggak ya? Oke, ada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa maknanya Bapak Ibu selama ini gitu? Boleh kok. Oke, Bu Lili silakan. Baik, izin ya Pak, matikan kamera. Kalau menurut saya disiplin yaitu adalah taat peraturan gitu Pak. Yang telah kalau di kelas itu sekarang ini kesepakatan kelas kan, kita sebagai wali kelas membuatnya. Itu sih dalam ruang lingkup kecil saya dalam kelas saya praktekkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Ya, jadi oke. Jadi kepatuhan Bu Lili ya. Oke, ini saya lihat ada di kolom chat, ada disiplin itu adalah dari Ibu Hairuna. Disiplin itu adalah suatu aturan yang dibuat dan diterapkan oleh diri. Boleh dijelaskan Bu Hairuna? Ya Pak, dari Batubara nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Izin mati kamera ya Pak. Boleh Bu. Oke, nggak apa-apa Bu. Disiplin itu makanya saya bilang adalah aturan. Aturan yang dibuat oleh dan diterapkan oleh diri karena awal dari disiplin itu adalah dari diri sendiri dulu. Kalau diri kita sudah disiplin, otomatis kita bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada di lingkungan ataupun tempat kita belajar, hidup, ataupun bersosialisasi. Seperti itu, Pak.
Oke, terima kasih Bu Haruna ya, luar biasa ya, dari kontrol diri kita dulu ya Bu Haruna. Iya, kontrol diri dulu. Oke, luar biasa nih Pak Ferry dari batu bara ya. Batu bara. Oke. Dan selamanya membara Pak Ari di batu bara. Oke, kita lanjutkan dulu mungkin. Nah, jadi benar tadi yang disampaikan rekan-rekan ya. Jadi disiplin positif itu kalau dulu kan maknanya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang disampaikan oleh Bu Lili pertama tadi. Nah, ketika kita berbicara itu, kita cenderung memaknainya adalah sesuatu ketidaknyamanan gitu, harus patuh gitu. Nah, padahal sebenarnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik Bapak Ibu. Karena ini kita memahaminya dari bahasa dasarnya disipliner yang artinya sebenarnya belajar. Jadi disiplin itu adalah sebenarnya belajar. Nah, nyambung yang disampaikan oleh Bu Hoirun tadi, jadi belajar mengontrol diri kita gitu. Belajar mengontrol diri anak. Nah, hendaknya maka ke depan kita mengajarkan anak untuk muncul motivasi intrinsiknya, bukan dipaksakan oleh ekstrinsik yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan sekolah gitu. Pak Ferry mau menambahkan boleh? Oke, jadi pada intinya sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Kita ini sebenarnya sama-sama belajar bagaimana mendisiplinkan diri sendiri. Sebelum kita mampu, sebenarnya tidak bisa kita mengontrol orang lain ya Pak Ari ya, Bapak Ibu semuanya. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Dan bagaimana kita ya tetap belajar untuk mendisiplinkan diri sendiri seperti itu. Oke, keren pendapatnya Bu Lili, Bu Hairuna, kemudian Pak Sony tadi di kolom chat, keren-keren. Oke, next ya. Oke, seperti yang disampaikan di awal tadi Bapak Ibu, jadi muarahnya adalah visi sekolah gitu ya. Nah, dari visi sekolah itulah nanti disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yang akhirnya nanti muncul budaya-budaya positif yang akan kita munculkan di sekolah masing-masing gitu. Nah, memulainya semuanya itu dari kesepakatan kelas, seperti disampaikan teman-teman tadi di awal gitu ya. Jadi mulailah budaya positif itu dari disiplin positif. Nah, dari mana mulainya? Dari keyakinan kelas masing-masing, Bapak Ibu. Ketika di suatu kelas itu sudah diterapkan keyakinan kelas yang akhirnya menjadi kesepakatan kelas, terkadang guru tuh nggak perlu marah-marah lagi, nggak perlu menegur lagi, kembalikan ke keyakinan dan kesepakatan kelasnya. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya sudah coba itu, dan anak-anak memang patuh dengan keyakinan dan kesepakatan kelas itu. Mungkin ada saja 1 atau 2 orang yang masih tetap melanggar ya karena belum terbiasa saja gitu. Nah, nanti ketika ada yang melanggar, ada treatment lagi yang akan kita terapkan di materi selanjutnya ya gitu. Kita lanjutkan ya Pak Ferry. Dan yang lebih kerennya Pak Ari sebenarnya, teman-teman ini, ada beberapa teman dari Batubara ini, sebelum ikut yang nama program CGP ini, dan mereka memang sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas, seperti membuat kesepakatan kelas, kemudian menurunkan menjadi keyakinan kelas. Dan ini memang bisa dilakukan oleh beberapa guru di awal tahun pelajaran baru sebenarnya, sepanjang 1 semester ke depan, dan ini menjadi pegangan kita sebagai guru, kemudian bersepakat juga menjadi keyakinan kelas dengan siswa atau murid kita yang ada di kelas. Oke, next Pak Aris. Oke, Pak Ferry mau lanjutkan? Boleh? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini motivasi perilaku manusia, dan sebenarnya ada ekstrinsik, kemudian ada intrinsik, dan kalau selama ini memang lebih banyak ketidaknyamanan itu dari hukuman seperti itu. Dan sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya untuk mendapatkan penghargaan itu kan ataukah hukuman sebenarnya. Kemudian ada juga yang saya ingin mendapatkan pujian ataupun hadiah ataupun reward biasanya ya Pak Arya, Bapak Ibu semuanya. Dan ternyata seperti itu adalah yang dari ekstrinsik, dari luar seperti itu. Nah, yang bagusnya sebenarnya bagaimana teman-teman Bapak Ibu semuanya, yang bagusnya adalah dari intrinsik gitu kan, inginkan menghargai diri sendiri seperti itu, dan itu adalah motivasi yang luar biasa ketika kita bisa menanamkan ini kepada murid-murid kita, dan terlebih lagi mungkin bisa kita terapkan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di tempat kita mengajar masing-masing, akan lebih dahsyat seperti itu ya Sararia, kita bisa menerapkan ini dan berbagi seperti itu.
Silakan Pak Ari ditambahkan boleh. Batas ini Pak Peri mau kita lanjutkan atau kita tanya jawab dulu, kembalikan ke Bu Mimi dulu. Ini kan panjang nih materinya, takutnya bosan kawan-kawan. Mungkin bertanya dulu ya, supaya enggak bosan. Halo Bu Mimi. Baik, terima kasih narasumber hebat ya. Duet Pak Ari dan Pak Peri. Menarik sekali Bapak Ibu peserta webinar hari ini bahwa disiplin positif itu budaya positif itu diwujudkan melalui disiplin positif. Nah, bagaimana perilaku kita untuk melakukan disiplin positif, maka memulai kita mengubah perilaku ekstrinsik menjadi intrinsik. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin kita spill lagi lah bagaimana caranya agar mungkin bisa bertanya Bapak Ibu bagaimana perilaku itu kita spill lagi dengan narasumber kita. Silakan yang sudah raise hand kepada Bapak siapa? Pak Doni Morris ya. Ya, silakan dipersilakan Pak Doni. Oke, terima kasih Mbak Mimi yang cantik. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih Pak Doni. Monggo silakan. Ya, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Peri. Selamat malam, Serdon. Saya agak telat. Saya lupa tadi kalau ada pertemuan Zoom tadi. Saya mohon maaf. Mungkin 1 jam ya saya lewati atau setengah jam. Oke. Izin untuk ini mengulas yang tadi yang dibicarakan oleh Sarari dan Pak Peri tadi, masalah disiplin. Saya tertarik dengan kata Sarari tadi yang membuat kesepakatan aturan di dalam kelas ya Sarari ya. Kalau nggak salah tadi. Kalau salah sih ini ya dikoreksi ya. Siap Serdon. Oke. Jadi untuk yang itu saya mulai mulai ada bayangan atau mulai ada gambaran kalau kesepakatan yang dibuat seperti itu memang sangat baik, apalagi kemudian kita menjadi wali kelas itu kan menjadi orang tua kedua yang ada di rumah gitu ya saudara ya. Jadi kalau misalnya kesepakatan dan aturan itu juga diketahui oleh kedua orang tuanya di rumah, maka orang tuanya juga akan tahu bagaimana keadaan dan kondisi anaknya di dalam kelas tersebut. Berarti wali kelas yang bertanggung jawab di dalam kelas itu harus selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa begitu. Saya mulai ada bayangan kalau memang itu terjadi di sekolah saya misalnya kan, berarti wali kelas itu termasuk harus lebih press on. Maksudnya press on itu selalu didekati orang tuanya, tidak ada putus-putusnya komunikasi melalui WhatsApp atau gimana ya. Apapun kegiatan anak-anak di dalam kelasnya itu harus dilaporkan begitu. Kira-kira bagaimana Sarah di tanggapannya? Ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi Pak Doni ini memberikan pandangan bahwa kalau kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas itu nanti disampaikan juga kepada orang tuanya. Jadi orang tua tahu bagaimana kondisinya seperti itu. Nah, jadi kalau ada komunikasi yang baik tentunya pasti luar biasa ya. Tapi bagaimana dengan pendapat oleh Pak Peri dengan Pak Ari? Silakan Pak Peri. Pak Ari. Pak Peri dulu boleh, silakan. Oke, terima kasih Pak Doni. Ini pertanyaan luar biasa dan Pak Doni ini adalah guru penggerak insya Allah angkatan 11. Benar ya Pak Doni ya? 11. 10. Oh ini ada Pak Dian sebenarnya. Iya, sebenarnya. Insya Allah. Luar biasa nih pertanyaannya.
Dan kalau misalkan kesepakatan kelas itu diturunkan oleh wali kelasnya, kemudian diketahui oleh orang tuanya, sehingga menjadi yang namanya keyakinan kelas, itu akan sangat luar biasa. Benar Pak Doni, ketika misalkan di sekolah kita nanti bisa diterapkan seperti ini, bahkan tidak hanya wali kelasnya saja, tetapi boleh juga per guru mata pelajarannya, Sardoni, membuat yang namanya kesepakatan seperti itu. Nanti bisa dirumuskan secara bersama-sama dengan siswanya. Kemudian kita mengetahui juga wali kelasnya dan orang tuanya. Nah, nanti dalam proses pembelajaran, ketika sudah tahu yang namanya kesepakatan kelas antara siswa, murid dengan gurunya, dengan wali kelasnya, bahkan orang tuanya, ya ada usulan yang keren luar biasa nih dari Pak Doni, dan ini menambah keyakinan kelas. Pak Ari, sebenarnya ini kalau misalkan diterapkan seperti ini, saya pikir kita tidak akan lagi mengurusi yang namanya keterlambatan di dalam proses pembelajaran seperti itu. Kita akan beralih yang namanya untuk prestasi-prestasi seperti itu Pak Ari ke depannya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ari, disilakan. Oke, saya tambahkan Bu Mimi, boleh ya? Ya boleh sekali Pak Ari, silakan. Oke, luar biasa Serdon, pemikirannya gitu ya, dari yang disampaikan tadi dikoneksikan dengan di rumah gitu ya. Jadi kalau saya memahami pendidikan itu kan seperti membangun sebuah rumah, Bapak Ibu. Jadi ada fondasi, kemudian ada dinding, ada atap gitu. Jadi kalau ketiganya itu tidak terkoneksi dengan baik, ya pasti kurang baik. Jadi ketika Serdon menyampaikan kalau keyakinan atau kesepakatan kelas tadi dihubungkan dengan orang tua, ya jelas akan bagus sekali Pak Doni. Jadi karena akan ada komunikasi terus nanti antara wali kelas dengan orang tuanya di rumah. Nah, ketika itu sudah tercipta, otomatis akan sangat cepat sekali berkurang yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah sekarang adalah membangun komunikasi dengan orang tua tersebut, apalagi kita di daerah itu kan tidak segampang kita ngomong. Nah, hal-hal ini yang harus kita bangun terus. Nah, kemudian yang seperti sama Pak Ferry tadi, jadi tidak hanya wali kelas, Serdon, jadi memang harus setiap guru di kelas itu membuat keyakinan dan kesepakatan kelas gitu. Ketika sudah dilakukan itu, anak itu tidak perlu kita marah-marah terus gitu, kita tegur-tegur terus. Anak-anak SMA itu kan rata-rata sudah dewasa juga kan gitu. Tetapi balik lagi, bukan seperti membalikan telapak tangan, sebuah proses juga. Jangan mudah menyerah lah intinya gitu. Setiap selalu berefleksi apa yang kurang, banyak bertanya dengan teman-teman yang mungkin sudah melakukan hal-hal baik gitu. Ketika kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman, insya Allah akan berjalan baik. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya adalah seperti ini. Ketika budaya positif atau disiplin positif ini akan kita lakukan di sekolah, itu akan sangat mudah berjalan ketika kolaborasi di sekolah itu sudah berjalan dengan baik. Jadi kompak gitu ya. Ketika kompak itu akan sangat memudahkan kita dibandingkan ada yang melakukan, ada yang tidak. Jadi itu akan memberikan kesenjangan dan akhirnya akan menghambat, ya akan inhibitor proses itu. Gitu, Serdon, mungkin. Bu Mimi. Baik, luar biasa Pak Ari. Kata kunci yang terakhir ternyata untuk melakukan budaya positif itu harus ada kolaborasi di seluruh elemen yang ada di sekolah kita. Jadi tanpa kolaborasi itu tidak bisa apa-apa ya Sir Arya dan Pak Peria. Tapi saya bolehlah biar untuk mancing teman-teman untuk bertanya, kira-kira apakah tidak menghabiskan waktu untuk melakukan kesepakatan kelas? Semua guru melakukan kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu, bisa menambahkannya. Sebentar, tidak apa-apa, itu kita tahan dulu. Ada yang resen, silakan. Mau bertanya lagi? Boleh Mbak Mimi boleh nambah sedikit aja. Oh, boleh silakan Pak Doni. Iya, jadi begini memang kalau membuat hal yang baru itu memang perlu perjuangan yang pastinya Serari dan Pak Ferry ya. Perjuangan itu ya memang ya nggak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan. Yang susah itu mempertahankan sebenarnya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita membuat hal yang positif, ya saya rasa memang kita harus berkomunikasi dengan banyak pihak, ya misalnya ya intinya itu kayak wali kelas, guru mata pelajaran, termasuk security di sekolah, termasuk orang-orang kantin.
Kalau menurut saya ya memang harus dibuat SOP-nya, Saudari. SOP standar operasional yang kita berikan dan kita jadi bahan acuan untuk wali kelas. Dan kalau misalnya itu berbeda-beda kan nanti kan kacau. Itu kalau dia sama, SOP-nya sama, saya rasa akan bisa dijalankan begitu. Karena kan di sekolah saya kan ada apa ya, paguyuban orang tua. Namun ya tadi kata Pak Peri Serariri ngomong kalau kita kan tinggalnya di dusun tuh. Jadi tidak semua orang tua itu ya melek teknologi gitu kan. Nah, ini yang harus kita cari solusinya kira-kira Saudari ya. Bagaimana kalau misalnya orang tua ibunya nggak tahu HP, nggak tahu Android, nggak tahu smartphone. Nah, itu yang jadi masalah. Beda kalau di kota kan. Kalau di kota kan rata-rata orang tua itu semuanya udah pakai smartphone, sedangkan di desa, di dusun kayak kita itu memang tantangannya seperti itu. Mungkin ada solusi lain nggak kira-kira kawan-kawan? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini harus dikupas tuntas betul ya Pak Peri dan Pak Ari, karena masih ada yang mengganjal di hati Pak Doni. Karena apa? Pak Doni melibatkan sampai ke security pun harus dilibatkan dalam keyakinan kelas ini. Silakan Pak Peri, mungkin Pak Peri yang akan mengupas tuntasnya dulu ya Pak Peri ya. Silakan. Baik Pak Doni, terima kasih. Nah, jadi ini sebenarnya luar biasa ketika kita berbicara untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kalau melibatkan sampai dengan security, sebenarnya kita pemahamannya dulu, paradigma berpikirnya dulu kita rubah seperti itu. Ketika misalkan paradigma berpikirnya dari security sampai level yang tertinggi, sampai kemudian yang namanya tidak hanya security, sampai kantin, kata Pak Doni tadi, benar Pak Doni. Jadi kalau misalkan paradigma berpikir kita sudah kita rubah, sehingga nantinya ini akan mudah kita laksanakan seperti itu. Memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, apalagi tantangannya tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Doni tadi. Kalau misalkan kita di kampung itu, di dusun itu, tidak semua orang tua itu memiliki yang namanya Android seperti itu. Bahkan walaupun memiliki Android pun jaringannya tidak ada seperti itu kan. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri. Nah, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, sebenarnya paguyuban itu sudah luar biasa seperti itu. Nah, tetapi memang kitanya dulu di sekolahnya itu harus kita rubah paradigmanya. Ketika paradigmanya berpikirnya sudah berubah, kita ada yang namanya kesepakatan bersama, barulah kita melibatkan berbagai pihak seperti itu, termasuk yang namanya orang tua, nanti yang namanya dari kantin, kemudian security, sampai ke tukang kebun. Tetapi ketika yang namanya yang diajak kolaborasi ini tidak satu frekuensi seperti itu, ini akan menimbulkan permasalahan kembali itu Pak Doni itu kan. Seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita rubah. Bagaimana kita, bahasa saya itu seperti jaring laba-laba seperti itu kan. Bagaimana kita bisa mengajak semua orang itu merubah pemikirannya, pola pemikirannya, membuat kesepakatan, menurunkan kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Sehingga di dalam proses yang namanya pembelajaran nanti itu sudah terbangun mindsetnya masing-masing. Oh iya, seperti ini. Sehingga nanti yang ada itu adalah, wah enak bener kalau misalkan di sekolah kita di dusun itu sudah ada seperti ini Pak Doni. Semuanya paradigmanya sudah berubah. Saya pikir wah keren. Nanti yang muncul itu adalah yang namanya kolaborasi, kemudian kesepakatan, yang dibicarakan itu adalah prestasi seperti itu. Terima kasih Pak Doni. Disilahkan Pak Ari mau ditambahkan, saya kembalikan kepada Bu Mimi. Baik, terima kasih Pak Peri. Ini masih ada nih yang mengantri lagi, Bu. Apa tadi? Bu Khairina apa ya? Ya, Bu Mimi, saya tangkap sebentar yang boleh silakan. Nah. Jadi mungkin singkat aja, kita mulainya Pak Doni dari skup kecil dulu. Jadi kita tidak berbicara wali kelas dulu ini. Yang kita bicara ada guru. Jadi mulai dari kesepakatan kelas guru dulu. Nah, ketika kita mau membesarkan itu menjadi kesepakatan sekolah, itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Karena kalau mau di
tuntaskan malam ini kayaknya nggak akan selesai gitu, karena banyak elemen yang harus kita pikirkan lagi gitu. Menurut saya seperti itu, Sir. Dan jadi yang ini kita bahas ini adalah mulai dari skup kecil dulu, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dulu. Begitu Bu Mimi. Atau seperti ini Pak Ari, mungkin nanti bisa diundang oleh Pak Doni, kita bahas di sekolahnya Pak Doni itu kan, bagaimana kita membuat satu kesepakatan kelas yang melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah itu kan. Nanti kita kupas tuntas itu secara bersama-sama. Mungkin dengan Pak Doni menjadi inisiasi gitu kan. Pak Doni dari SMA mana sih sekolahnya? Promosi yang Udo ini ya. Baik, terima kasih. Ini masih ada lagi nih Pak yang sudah raise hand, Ibu Khairuna. Kemudian ada Ibu Duma, kita persilakan dulu pada Ibu Khairuna, silakan Bu Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Mimi. Nah, ini saya bertanya menyambung dari pertanyaan Pak Doni tadi yang menyangkutkan dari saya cuman mau menghilangkan keraguan di hati aja sebenarnya. Jika keyakinan kelas itu menjadi suatu kesepakatan sekolah, berarti itu sudah bisa dikatakan aturan atau bagaimana? Hanya itu, karena saya tadi mulai ragu dengan kata keyakinan kelas yang kita cakupkan menjadi luas, apakah itu menjadi suatu aturan sekolah atau masih dikatakan dengan keyakinan ataupun kesepakatan di sekolah ataupun di kelas. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Khairuna. Langsung saja silakan Pak Peri atau Pak Ari langsung diberikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mimi. Jadi saya menanggapi dari Bu Khairun tadi. Jadi kita maksudnya skup kecil tadi sudah ya, di kelas sudah. Nah, nanti kalau mau diluaskan menjadi besar kan jadi kesepakatan sekolah gitu. Bu Khairun, kalau yang namanya aturan kan berarti yang menentukan siapa Bu Khairun, sekolah atau kesepakatan Bu Khairun? Biasanya kalau aturan itu kan kita sudah punya dasar undang-undang dalam pendidikan, kan seperti itu Pak. Nah makanya tadi saya menyambung kata dari Pak Doni, kalau suatu kesepakatan kelas dari guru turun ke wali kelas, baru turun lagi ke warga sekolah, itu apakah masih dikatakan dengan keyakinan atau kesepakatan, atau sudah menjadi aturan suatu sekolah itu sendiri gitu Pak? Oke. Nah, kalau kita membuat di sekolah itu berdasarkan hasil dari misalnya diundang gurunya, diundang siswanya gitu ya, kita buat suatu kesepakatan, saya rasa namanya tetap masih kesepakatan gitu, karena hasil dari rembukan, bukan hasil keputusan dari sekolah yang dituangkan dalam buku tata tertib seperti itu. Nah, kebiasaan yang selama ini kan seperti itu, kita bagikan buku tata tertib ke siswa, ini aturan sekolah, makanya jadi namanya adalah aturan. Tapi kalau kita melalui sebuah proses rembukan, hal itu akan menjadi suatu budaya yang positif dilakukan di sekolah, karena anak-anak sudah tahu, kemudian guru-guru juga sudah tahu, ya jadi budaya positif gitu Bu. Seperti itu kalau menurut saya gitu Bu Khairun. Baik, Bu Khairun, mungkin itu dulu ya, kita berikan lagi kesempatan nanti dirangkum lagi oleh kedua pemateri kita. Baik, ada Ibu Duma tadi, silakan Bu Duma. Baik Bu Mimi, terima kasih. Di sini lanjut saya dulu Bu, nanti nggak cukup waktu kita Bu. Saya mau pertanyaan baru nih soalnya Bu. Jadi nggak apa-apa Bu, lanjut saja materi dulu Bu. Kita bahas ya Bu. Terima kasih. Izin Bu. Nanti kami berikan lagi kesempatan. Mungkin Pak Ari, karena materinya masih banyak ini ya, kita teruskan dulu beberapa slide, nanti kita nanti baru kita buka sesi lagi tanya jawab. Silakan Pak Peri dan Pak Ari. Oke Pak Peri, mau lanjutkan? Boleh? Oke, jadi seperti ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Pak Ari, mungkin kita spill yang beberapa dari slide ini, karena saya pikir ini tidak akan bisa selesai dalam jangka waktu. Sementara ini hari sudah menunjukkan pukul 9, itu kan 8.50. Kita pilih beberapa slide yang mungkin yang memang perlu kita sampaikan, seperti itu Pak Ari. Kita pilih saja karena ini ada 35 slide, artinya masih 20 slide lagi seperti itu. Kita spill saja Pak Ari. Oke, ini Pak Peri mau disampaikan.
Ini Oke, Bapak Ibu, ketika anak melanggar, kita sering memberikan sebuah hukuman biasanya gitu. Hukuman itu bisa bersifat netral, bisa bersifat negatif. Yang bersifat netral itu namanya konsekuensi, kemudian yang negatif itu biasanya hukuman. Nah, mungkin dari pemahaman Bapak Ibu kita lihat dulu. Ini ada beberapa potong pernyataan gitu ya. Bisa kita sepakati kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, kalau yang pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu menurut Bapak Ibu sebuah Hukuman. Hukuman. Gimana Bu Hairun? Hukuman, Pak. Hukuman. Hukuman Hukuman juga. ya, oke. Bapak Ibu yang lainnya, boleh ditulis di kolom chat aja Bapak Ibu, supaya kita bisa lihat ya. Oke. Ya, hukuman ya. Jawabannya hukuman betul. Kalau yang nomor 2, Bapak Ibu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nomor 2, konsekuensi. Oke, betul ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Bapak Ibu. Hukuman ya. Oke. Kita mau lanjut sampai selesai Pak Ferry atau gimana? Pintar semua, Pak. Beberapa saja, Pak Ari, hanya beberapa saja. Ini mana yang mana yang konsekuensi. Silakan dilanjutkan Pak Ari. Dilanjutkan. Oke, ini sudah kelihatan kan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya negatif Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu dia netral gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Next Pak Ari. Gimana Pak Ferry? Next saja. Next saja, oke. Nah Bapak Ibu, bahkan penghargaan pun dianggap hal yang kurang baik dilakukan di siswa gitu ya, karena penghargaan itu sebenarnya membuat siswa itu jadi buruk juga gitu, karena dia akan ada penghargaan itu gitu. Jadi sebaiknya penghargaan pun dihindari gitu, karena kita berharap anak itu muncul kesadaran dirinya itu dari intrinsik, bukan dari ekstrinsik gitu. Ketika memberikan penghargaan berarti masih balik lagi ke ekstrinsik juga gitu. Nah mungkin ini yang perlu ya Pak Ferry ya. Ya, nah ini yang perlu. Ya, silakan Pak Ferry, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ini ada Bu Hairuna, kemudian Ibu Duma, ini baru kemarin membahas mengenai 5 posisi kontrol itu kan dari CGP luar biasa ini Pak Ari, Bu Mimi dari Batubara ini, Bu Duma, Bu Hairuna, Ibu Dinda juga, Ibu Siti juga, Ibu Nia ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana posisi kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai rekan atau teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer. Mungkin bisa kita lihatkan contohnya Pak Ari supaya lebih jelas seperti itu. Oke. Suaranya Pak Ari. Kedengaran nggak Pak Ferry? Enggak. Enggak kedengaran Pak Ari. Gimana? Enggak, tapi enggak apa-apa. Ini sudah ada kan. Ini posisinya berarti penghukum seperti itu terlambat. Dan contoh yang kedua mungkin Pak Ari. Baik Bapak Ibu semuanya, ini pembuat rasa bersalah seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalkan ada suaranya lebih menarik seperti di videonya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini tapi memang tidak perlu kaku seperti ini. Kemudian kalau misalkan penyataannya seperti ini berarti pembuat rasa bersalah, tapi bisa dinalarnya dari teks dan konteks yang berlaku sebenarnya seperti itu kalau di dalam ilmunya itu. Oke, next Pak Ari.
Oke kawan-kawan, ini adalah contoh dari posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Dan ini hasilnya. Oke, next saja Pak Ari. Dan ini pemantau Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir sebagai manajer. Nah, sebenarnya yang perlu di-spill bagaimana posisi kita sebagai seorang guru itu, sebagai manajer, kemudian pemantau, bisa juga sebagai sahabat atau teman seperti itu. Kalau untuk dua posisi penghukum, ada satu lagi apa tadi Pak Ari disebut? Penghukum dan pembuat rasa bersalah seperti itu. Ingat sebuah cerita, tapi sudah malam Pak Ari. Oke, next. Oke. Nah, segitiga restitusi mungkin bisa dijelaskan sebentar Pak Ari. Segitiga restitusi. Oke, mungkin sebelum ke segitiga restitusi, saya kembalikan ke posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu. Sebenarnya posisi kontrol 55 itu hal yang dilakukan di sekolah wajar gitu ya. Nanti maksudnya bukan wajar, yang biasa kita lakukan di sekolah gitu. Nah, sekarang tinggal kita mau di posisi mana stratanya gitu. Nah, kalau tuntutan harapannya yang paling baik ya tentunya yang posisi paling tinggi yaitu manajer gitu. Yang paling rendah adalah penghukum. Setelah penghukum itu pembuat rasa bersalah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru posisi teman dan pemantau. Nah, yang tengah-tengah atau netral itu di teman dan pemantau, Bapak, itu sudah sudah baik gitu. Nah, tetapi yang paling baik itu adalah yang manajer tadi, karena peserta didik itu diharapkan mampu mengontrol dirinya sehingga dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri gitu, dengan bantuan guru tentunya gitu. Nah, selanjutnya restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini dia berbentuk segitiga. Dia segitiga restitusi namanya, artinya ketika satunya hilang nanti ini bukan dinamakan segitiga restitusi gitu. Nah, bagaimana memulainya segitiga restitusi itu, yaitu dengan menstabilkan identitas dulu. Misalnya ada anak bermasalah tuh, ketika anak bermasalah kita harus mengkalem down dulu, kita tenangkan dulu. Jangan malah kita balik marah, nah otomatis tidak akan pernah keluar permasalahan yang ada sebenarnya gitu. Jadi memulai restitusi dengan menstabilkan identitas siswa itu, jadi ketika dia bermasalah kita harus tenangin dulu, kalem down dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhannya gitu. Kita mulai mengorek apa yang terjadi padanya gitu. Nah, terakhir setelah kita memvalidasi, baru kita menyepakati keyakinan kelas yang dipahami oleh siswa tersebut apa gitu. Nah, biasanya ketika sudah melalui proses itu, anak itu akan keluar Bapak Ibu. Nah, tetapi kelemahannya adalah lagi-lagi Bapak Ibu, kita tidak terbiasa dengan itu kebanyakan itu. Kita maunya cepat selesai prosesnya gitu. Kita ingin cepat selesai, makanya kita akhirnya muncul marah dan sebagainya itu. Jadi ini sebuah proses Bapak Ibu, namanya belajar ya Bapak Ibu ya, bukan berarti langsung berubah 100%, tetapi selalu diadakan refleksi kurangnya di mana seperti itu. Pak Peri mungkin mau ditambahkan? Pak Ari, saya nggak berani panjang-panjang kata Pak Peri tadi. Segitiga restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya memang tidak perlu terlalu kaku seperti ini, karena memang tidak sama seperti itu. Yang ada di Musirawas, kemudian Kota Lubuk Linggau, di Batubara, mungkin juga Batu Raja, karena perlakuannya itu berbeda-beda. Mungkin baik di tempat kita itu belum tentu baik di SMA Negeri Tugu Mulyo seperti itu. Dan ada memang perlakuan-perlakuan kasus-kasus itu yang memang tidak bisa kita segitiga restitusikan seperti itu. Ada beberapa kasus misalnya yang tidak bisa kita laksanakan segitiga restitusi, ataupun kita menghilangkan seperti itu. Dan memang di dalam konteksnya ini Bapak Ibu bisa diterapkan beberapa kasus saja seperti itu, tapi memang sesuai dengan kontekstual yang ada seperti itu, yang kebutuhan yang kita hadapi pada saat itu. Tapi saya pikir ini Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan segitiga restitusi, dan tidak hanya guru BK nanti kan kembalinya kan seperti itu, dan Bapak Ibu guru bisa juga menjadi guru BK seperti itu ya Pak Ari, dengan segitiga restitusi yang ada. Oke Pak Ari, lanjut. Oke, Pak kembali Dian itu sudah ngantuk sepertinya Pak Dian. Kasihan dari Sukakarya itu cukup jauh Sukakarya. Baik, terima kasih Pak Peri. Dan Pak Eri, saya tanya dulu, apakah masih ada slide yang akan ditampilkan? Masih ada? Udah kesimpulan. Sudah, alhamdulillah.
Baik, mungkin tadi kita langsung saja Ibu Duma tadi mungkin pertanyaannya katanya secara umum atau gimana. Silakan Bu Duma. Iya ini Bu, izin Bu, terima kasih sudah memberi waktu. Saya mau bertanya ini sama Bapak dan Ibu guru hebat yang di sini di forum ini, mau bertanya tentang segitiga restitusi. Nah, jadi tadi saya membuat sebuah video tentang tugas praktek CGP saya di LMS tentang segitiga restitusi. Nah, yang saya ambil kesimpulannya bahwasannya di dalam penerapan segitiga restitusi ini kita mengetahui apa kendala anak, apa yang terjadi pada anak dan apa permasalahannya, dan anak sendirilah yang menjawabnya melalui pertanyaan-pertanyaan, menggali dengan segitiga restitusi, dengan memvalidasikan, menstabilkan, dengan meyakinkan. Dia sendiri yang menjawab, dan dia sendiri juga yang memberikan pertanyaan itu kembali kepadanya, meyakinkan itu kembali kepadanya. Contoh, tadi saya membuat kegiatan restitusi, segitiga restitusi dengan anak yang tidur di dalam kelas. Nah, pada saat itu saya tanya kepada anak tersebut, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa tidur di dalam kelas? Dia menjawab, saya menonton TV, Bu, karena lalu malam. Saya bermain game, sehingga saya mengantuk. Nah, lalu saya berikan pertanyaannya, apa kamu sudah tahu bahwasannya keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, peraturan sekolah? Sudah, Bu. Ayo, apa itu, Nak? Tidak boleh tertidur di dalam jam pelajaran. Nah, itu kamu tahu. Kita harus sadar akan peraturan sekolah kita. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwasannya memang benar segitiga restitusi ini sangat-sangat baik kita terapkan di sekolah kita agar kita tahu pendekatan permasalahan yang terjadi pada anak, sehingga dengan adanya kita pembelajaran segitiga restitusi ini kita terapkan semakin dalam lagi. Kita tahu dan kita terapkan semakin dalam lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, luar biasa Bu Duma, ternyata mendapatkan pengalaman pribadi bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Saya pun juga Bu Duma, rasanya hati ini tenang, tidak harus emosi menghadapi siswa yang bermasalah, tapi memang benar itu salah satu cara kita mengendalikan emosi kita. Memang kita tidak meledak-ledak dan kita lebih berwibawa ketika kita melakukan segitiga restitusi. Baik, kita kembalikan kepada pemateri kita. Silakan bagaimana pendapatnya, silakan Pak Putra, Pak Peri dan Pak Ari. Bu Mimi, sebenarnya Ibu Duma ini ada koneksi antara Bu Duma dengan Bang Judika yang artis penyanyi itu. Iya, dan betul. Suaranya ini cetar membahana seperti itu. Nanti di lain waktu boleh dicoba seperti itu kan. Boleh Pak. Iya, mau diajak duet, wah silakan Bu Mimi nanti kan. Siap, pasti kalau dari sana pasti suaranya bagus-bagus itu. Nggak jauh beda dari Judika ya Bu Duma ya. Iya Bu Mimi, ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Duma tadi memang benar teman-teman semuanya. Ketika kita sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi, maka jawaban itu sebenarnya sudah ada di dalam siswa itu, sehingga sebenarnya kita itu bisa menjadi yang namanya coach saja bagi mereka, dan sebagai sahabat yang paling tertinggi dan
ya menjadi seorang manajer. Dan saya mengapresiasi ketika Ibu Duma sudah bisa melaksanakan ini dengan baik, bahwa ini bukan CGP lagi sebenarnya. Ibu Duma ini sudah guru penggerak yang beneran itu kan, dan sudah bergerak-gerak sebenarnya. Seperti itu. Silakan Bu Mimi, Pak Ari. Ada Pak Ari mau nambahkan, silakan Pak Ari. Ya, saya mau mengapresiasi saja. Jadi luar biasa Bu Duma. Jadi memang itu harapannya muncul intrinsik ketika dia paham keyakinan kelasnya, kan akhirnya intrinsik, dia sadar gitu. Tapi kalau kayak kemarin tidak pakai restitusi, kan anak itu karena pengaruh dari ekstrinsik, pengaruh misalnya takut hukuman dan sebagainya. Jadi luar biasa ketika Ibu sudah mencoba. Mudah-mudahan rekan yang lainnya mencoba juga dan semakin memperbaiki apa yang terjadi selama ini. Gitu Bu Mimi. Bu Duma, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Peri, Pak Ari, yang materinya luar biasa. Mungkin ini mengembalikan lagi tugas kita sebagai guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Ini memang sangat erat sekali dengan kita. 5 posisi kontrol itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian kita pemantau dan manajer. Itu semua pernah kita lakukan. Dan yang paling berat itu adalah seorang penghukum. Memang sekali kalau anak salah kita suruh ini, suruh itu. Ya kalau kita kadang-kadang kita menzolimi dia. Pokoknya saro dia rentak gitu, seperti itu. Mungkin dari materi yang sekarang ini yang kita dapatkan, kita akan menyadari bahwa kita adalah seorang pendidik yang nantinya kita menjadikan apa yang kita lakukan itu sebagai amal jariah untuk kita nanti. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah mungkin masih ada lagi Pak Peri dan Pak Ari. Kalau kita tidak ada, mungkin kita selesaikan saja. Bagaimana? Nah, ada yang raise hand Bu Mimi. Oh ya sudah. Silakan Pak Doni dan Pak Dian ya. Pak Dian. Pak Dian. Silakan berurutan Pak Dian dulu kali ya. Oh, ada Pak Carlo juga, Pak Carlo. Ini dari Jogja, Pak Carlo. Dari terima kasih Bu Mimi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya bisa berkomunikasi, bertanya langsung dengan 2 narasumber hebat kita, Bapak Fasil BPGP Sumut, ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya Pak, setelah saya dapat materi ini, saya itu kan Pak ngajarnya di daerah yang lumayan Texas ya Pak ya. Dari tempat Pak Doni itu kira-kira, Pak Doni? Oh Pak Doni udah keluar nih. Dari tempat Pak Doni tadi itu kira-kira 1 jam lagi Pak. Di posisi kontrol tadi ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, dan terakhir restitusi. Saya ingin tahu kira-kira sikap seperti apa yang harus saya ambil ketika saya masuk kelas. Ternyata ada anak yang merokok di dalam kelas. 1. Kedua, ketika saya lagi ngajar di belakang, ternyata sudah ada yang baku hantam. Apakah saya akan diam saja tanpa teriak, atau saya ambil tindakan, atau langsung saya restitusi? Karena menurut saya ketika kita merestitusi itu tidak efektif ketika dalam posisi ramai Bapak Ibu. Nah, mohon masukannya Pak, kira-kira sikap seperti apa atau posisi kontrol seperti apa yang harus saya ambil ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu? Karena jujur saja kondisi-kondisi seperti itu masih sangat sering saya temui, dan saya walaupun saya mendapat materi ini sudah 3 kali, saya tetap jadi pemarah Pak di sekolah. tidak bisa seutuhnya dengan mendapat materi ini saya jadi yang kita selesaikan di kantor, kamu ikut Bapak kantor, kamu ikut Bapak kantor. Nggak bisa Pak, tetap itu badan tuh narik lu, sini kau. Atau sudah ada tindakan-tindakan lain yang sedikit tidak diperkenankan. Kira-kira seperti itu Pak. Mohon masukannya, sikapnya seperti apa yang harus saya ambil ketika saya berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Terima kasih Bu Mimi. Baik, terima kasih Pak Dian, luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan kami tidak mengalami pengalaman yang seperti itu. Kita lanjut ke Pak Selagi, pertanyaan kita. Ajak saya ke tempat Bu Mimi dong. Kita lanjutlah pertanyaan berikutnya. Silakan
Ustadz Carlo. Sudah lama tidak mendengar suaranya. Ustadz, silakan Ustadz. Ibu P kenal dengan saya ya? Oh ya, Bu. Terima kasih Bu. Maaf izin bertanya Pak Peri dan Pak Ari. Saya kira kita semuanya sudah banyak dapat insight malam ini, wawasan mengenai restitusi dan tentang 5 posisi kontrol guru tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini saya berpikir kayak gini loh Pak. Akhir-akhir ini guru ini ke abad 21 ini lebih ditarik kepada beban kerjanya lebih tinggi lagi. Jadi di awal guru mendiagnosis dan lain sebagainya, ketika yang disampaikan Pak Dian tadi juga seperti itu, di lapangan dia harus melakukan restitusi dan lain sebagainya, ketika harus posisi kontrol, tetapi tidak dibarengi dengan kesejahteraan guru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga sepertinya pemerintah kita, jangan menuntut gurunya saja, tetapi tidak diperhatikan. Kalau kita lihat di Finlandia Pak ya, yang ngajarnya cuma 4 jam aja itu berapa juta itu. Nah, kita dibandingkan ini penting juga kita kaji ulang dan kita sampaikan, karena kembali lagi bebannya kok tambah banyak loh gurunya. Jadi kayak gitu, belum tapi modul-modul ajar, ditambah lagi dengan kita harus mengurusi anak dengan diferensiasi yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Tetapi kesejahteraan guru kok nggak disamakan, apalagi yang guru-guru swasta itu loh. Itu sama seperti itu juga. Waduh, ini sepertinya guru mau diapakan ini. Makanya ketika guru menasehati anaknya nggak sholat malah dicolokin matanya ya gitu ya. Ketika aduh ini benar-benar nih sama siswa ini secara kontekstual apa itu ya, IQ-nya memang anak-anak menguasai tapi tidak dibarengi dengan karakternya, adabnya. Itu mungkin karena kebanyakan restitusinya kali ya, nggak nyampe kali ya, kayak gitu ya. Atau mungkin apa ya, terlalu banyak diagnosisnya, banyak menganalisis, akhirnya ya kena pelintang matanya kayak gitu. Jadi ya guru-guru akhirnya kita nasib-nasibnya ya kayak gini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu semuanya bisa menjadi guru-guru yang sabar, tentunya jadi amal barokah sehingga nanti kita semuanya bertemu di surga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pemerintah kita mendengarkan keluh kesah kita sebagai seorang guru, karena dituntutnya banyak sekali dari dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan kita juga banyak Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Bu Mimi. Terima kasih. Salam kenal dari Jogja, Bu Mimi, Pak Peri, dan Pak Ari. Terima kasih, Bu Mimi. Terima kasih Pak Carlo, luar biasa sudah menyampaikan isi hatinya yang paling dalam. Sebentar saya mohon izin menyapa Pak Rian Sastra Negara. Yeah. Selamat datang Pak Rian, terima kasih sudah bergabung di channelnya Pak Peri dan Pak Ari. Ya, ini tempat ajangnya curhatan guru-guru seperti Ustadz Carlo. Terima kasih. Baik, dua pertanyaan. Ada satu lagi Pak Doni, ini kayaknya sudah raise hand dari tadi. Silakan Pak Doni atau enggak Bu, itu dari tadi memang. Lupa nurunin. Oh iya. Oh Bu Duma, ya udah. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Peri dan Pak Ari. Jadi kalau Pak Dian tadi bahwa dia menemukan ada yang merokok, baku hantam seperti itu. Apakah dia akan melaksanakan segitiga restitusi dengan ini? Segitiga restitusi memang kalau kita lihat itu memang suasananya harus hening. Nah, ketika ketemu dengan siswa-siswa yang berantem, yang berkelahi, ataukah yang tawuran, apakah kita langsung ambil segitiga restitusi? Enggak, apakah seperti itu? Yang kedua, ini curhatan sih kalau Ustadz Carlo sudah banyak beban derita, kita guru disuruh buat CP, ATP, model ajar segala macam, tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya. Ya, mungkin Ustadz Carlo banyak bersyukur aja kita ya. Ya, silakan Pak Peri dan Pak Ari ditanggapi. Baik, terima kasih. Kalau untuk Pak Carlo sebenarnya saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk beliau, mungkin ini bisa mewakilkan itu kan. Tunjukkan di mana. Seperti itu. Tapi jawabannya seperti ini. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Dian tadi. Benar Pak Dian, ketika misalkan dalam satu kelas mendapati siswa yang merokok di belakang, kemudian ada siswa yang berkelahi, bahkan tawuran, ya memang kontekstualnya memang tidak harus
kita ambil segitiga restitusi, dan itu saya pikir tidak tepat seperti itu. Karena kondisinya kan tidak nyaman, tidak tenang, dan posisinya rame seperti itu. Dan bahkan naik darah seperti Pak Dian tadi, sini kau sudah bagus, dan itu sebenarnya sudah segitiga restitusi yang tepat sebenarnya. Ini segitiga restitusi versi yang lain seperti itu kan. Kalau misalkan di daerah tempat Pak Dian ini yang 2 jam lebih jauh seperti dari Pak Doni, saya pikir dengan karakteristik anak yang sesuai dengan tempat itu memang tidak bisa kita laksanakan dengan seperti segitiga restitusi, validasi tindakan, kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, tidak bisa seperti itu. Dan saya malah sepakat dengan Pak Dian seperti itu. Ketika ada anak yang seperti ini, maka lakukan segitiga yang sesuai dengan konteksnya. Bahkan misalkan ada anak yang merokok, dan sebenarnya dikasih buku, ini ada sebuah cerita, teman saya itu rajin merokok, bapak-bapak semuanya. Kemudian dikasih oleh temannya sebuah buku. Oh, besoknya berhenti memang. Berhenti apanya? Bukan merokoknya yang berhenti, tapi baca bukunya yang berhenti. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi siswa seperti ini, saya pikir ini adalah pendekatan dari Pak Dian ini, teman-teman yang juga perokok seperti itu. Bahkan ada seorang dokter yang ketika memeriksa pasiennya, silakan berhenti merokok, dia sambil merokok seperti itu. Dan kalau misalkan berhenti merokok, nanti pasti ada yang terbakar, bukunya, laptopnya, seperti itu. Dan seperti kasus seperti ini, teman-teman seperti Pak Dian, saya pikir ini bisa melaksanakan segitiga restitusi, tapi menyesuaikan dengan konteks dan kondisi yang ada. Kalau untuk anak berkelahi tadi Pak Dian, ketika misalkan sudah bawa parang atau tembakan masing-masing, walaupun pelurunya air, nanti Pak Dian harus segitiga restitusi versi yang lain. Ini versi yang paling tinggi itu kan, gurunya menjerit dan anaknya bubar seperti untuk tawuran. Dan ini saya pikir ini pas seperti itu. Dan untuk Pak Carlo, benar Pak Carlo, jangan-jangan kita ini diajarkan untuk merdeka, tetapi memang kita sebagai guru itu belum merdeka. Nanti mudah-mudahan ada beberapa momen yang kita bisa bertemu langsung dengan Pak Nadiem Makarim, bisa menyampaikan yang namanya isi hati dan curhatan seperti Pak Carlo ini, gitu kan. Mudah-mudahan akan menjadi satu anugerah yang terindah untuk kita semuanya Pak Carlo nanti kan, ketika ini didengarkan, begitu banyaknya segitiga yang kita restitusikan seperti itu, dan ini akan menambah beban. Sementara untuk penghasilannya kata Pak Carlo seperti itu saja. Tapi ingat Pak Carlo, nanti di antara beribu murid yang kita ajarkan akan ada satu tangan yang akan menarik kita ke surga. Ini bayaran yang paling tinggi di dunia dan akhirat. Silakan ditambahkan Pak Ari. Oke, Bu Mimi, boleh langsung ditambahin Bu Mimi? Silakan Pak Ari dulu. Oke, kalau saya Bu Mimi, yang Pak Carlo tadi sudah jelas dijawab Pak Ferry ya. Sebenarnya dia tuh sudah tahu juga kayaknya jawabannya gitu ya, tapi nggak perlu dikonfirmasi lagi gitu. Nah kalau yang Pak Dian, saya juga sebenarnya kalau di sekolah saya nggak ada yang kayak gitu Pak Dian gitu ya. Tapi kita berdasarkan analisis yang kita pahami gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Pak Dian dan kawan-kawan, bahwa segitiga restitusi kan adalah sebuah proses gitu. Nggak mungkin juga kok sekali melakukan restitusi, besoknya anak itu akan langsung baik, nggak juga. Bisa jadi besok ngulang lagi kita restitusi lagi. Jadi restitusi itu kan adalah sebuah tindakan untuk membuat anak itu berpikir terhadap masalahnya. Bukan pada saat tindakan itu berlaku langsung restitusi. Nggak mungkin Pak Dian pas anak berkelahi di belakang, kamu jangan berkelahi dengan suara lembut, nggak mungkin. Pasti Pak Dian menegurnya dengan suara yang keras gitu ya. Pasti anak itu dipisah dulu. Nah, ketika dia dipisah itu, untuk menyadarkan dia itulah baru direstitusi gitu. Bukan pada saat ketemu di lapangan langsung restitusi, saya rasa nggak akan pernah ada gitu. Itu Pak Dian. Jadi setelah diajak ke ruangan tertentu, silakan Pak Dian restitusi dengan suara yang lembut, tenangkan dulu hatinya kan gitu, dengan pola-pola tadi gitu Pak Dian. Jadi
proses Bapak Ibu, tidak mungkin langsung berubah jadi baik anak itu. Yakinlah itu. Sudah baik ya berubah lagi. Namanya perkembangan anak-anak. Nah, tapi kita diharapkan mampu mengajarkan mereka untuk sadar secara intrinsik. Gitu Pak Dian. Mungkin Bu Mimi, kawan-kawan yang lainnya seperti itu kalau dari saya. Saya tanya dari itu, posisi mana yang pas buat saya Pak ketika menghadapi kondisi seperti itu? Posisinya tetap restitusi Pak Dian. Kalau Pak Dian menggunakan penghukum, berarti gini, ketika Pak Dian anak berkelahi tadi, berarti Pak Dian tampar anak itu kan, nah gitu kan, nah itu kan berarti posisinya penghukum. Nah, kalau Pak Dian nanya posisi mana yang terbaik, ya posisi restitusi. Tapi apakah Pak Dian bisa langsung mencapai restitusi? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Mungkin dari jadi pemantau dulu gitu, atau jadi teman dulu. Kan posisi restitusi kan posisi paling tinggi Pak Dian, gitu. Itu sih menurut saya proses Pak Dian. Balik lagi ke proses. Restitusi itu kan pendekatannya, tekniknya Pak, yang ada isinya 3. Restitusi itu tekniknya atau pendekatan yang kita gunakan untuk agar siswa tadi memecahkan solusinya. Iya. Kalau bisa permasalahan yang saya dapati itu kira-kira itu kan kejadiannya refleks, terjadi tiba-tiba. Saya masuk kelas, ada yang lagi jual merokok dalam kelas, karena ada yang jual rokok kan. Terus saya lagi ngajar, tiba-tiba karena ada masalah di belakang itu sudah baku hantam. Betul. Restitusi itu pendekatan yang kita gunakan untuk siswa tadi menyelesaikan masalahnya sendiri, menyadari kesalahan yang dibuat dengan tiga cara tadi, mulai stabilitas, mulai terus memvalidasi kesalahan dan lain-lain. Nah, posisi yang tepat maksud saya Pak, posisi yang tepat dari kelima posisi kontrol tadi, ketika saya mendapati yang seperti itu, posisi seperti apa? Karena ketika posisi manajer saling pukul, mereka tetap saling pukul Pak. Posisi teman tambah lagi. Pembuat rasa bersalah, saya rasa juga tidak efektif untuk tiba-tiba langsung membuat teman-teman yang lain di kelas itu tahu bahwa kondisinya saya marah dengan kondisi yang seperti itu. Ketika saya lembut, atau kamu tahu peraturan sekolah, kamu sudah melanggar peraturan, tiba saya sebagai pemantau, ada yang merokok, yang lain, teman-temannya yang lain, Bapak itu takut dengan mudah itu, dem-dem lah. Jadi image saya sebagai guru, ketika saya memilih posisi-posisi yang tadi, itu juga akan dinilai oleh anak-anak. Jadi menurut Bapak, apakah kalau misalnya saya mengambil posisi kontrol yang pas itu sebagai penghukum, apakah itu salah atau tepat atau tidak gitu? Sebagai apa Pak Dian? Penghukum yang pertama. Menurut Bapak, posisi penghukum, apakah itu adalah posisi yang paling tepat atau ada posisi yang lain yang kira-kira paling yang tepat ketika kita dihadapkan pada permasalahan seperti itu di depan mata? Karena ketika kita memilih posisi yang kesannya itu memilih jalan baik-baik, gitu Bapak Ibu ya, ada image yang dipertaruhkan karena bukan hanya satu siswa yang melihat, tapi banyak siswa. Gimana Pak, kira-kira menurut Pak? Baik, terima kasih Pak Dian. Pelik sekali urusan Pak Dian ini. Di sekolahnya itu, sekolahnya saya mau tahu itu sekolah di mana. Ini guru di mana ya Pak Dian? Kok pelik banget masalahnya? Masalah hidup sudah pelik banget gitu kan. Baik, mungkin saya tengahkan dulu ya. Menurut saya ini segitiga restitusi itu idealnya, kondisi ideal Pak Dian. Kalau menurut saya itu kondisi ideal. Nah, ketika kita mau melakukan ini kondisional aja Pak Dian. Jadi kalau ketika letak geografisnya di sekolah kita itu pegunungan, sesuaikan. Kalau pegunungan, oh suaranya harus besar. Wah, wah, wah. Kalau dia di pantai, dia harus seperti ini. Kalau dia di mana lagi dekat sungai seperti itu, ajak dia ke sungai. Seperti itu Pak Dian. Seperti yang dilakukan oleh Pak Peri
Peri dan Pak Ari. Diajak ke sungai, kan sekolahnya dekat sungai, seperti itu. Jadi kondisi apa ideal segitiga restitusi. Nah, kalau untuk memposisikannya itu Pak Dian sendiri yang meletakkan posisinya itu di mana. Seperti itu Pak Dian. Baik, mungkin itu saja ya Pak Peri. Nah, Bu Mimi seperti ini. Saya ingin menyampaikan satu ilmu dengan Pak Dian. Mungkin ini akan bermanfaat. Jadi sebenarnya ini seperti permainan untuk mendidik anak itu. Ada yang namanya ilmu kacang panjang. Jadi ilmu kacang panjang itu tidak bisa misalkan tidak kita buatkan alurnya. Dia harus dililit, kemudian seperti itu melingkar, seperti itu. Nah, itulah yang namanya ilmu mendidik anak. Atau seperti menggambarkan, menganalogikannya seperti kita bermain yang namanya layang-layang. Ketika misalkan angin deras seperti posisi Pak Dian tadi, ketika kita tarik itu, maka itu akan jelas, itu akan putus. Terkadang kita sebenarnya harus mengulur dengan posisi seperti itu. Tapi ada saatnya lagi kita akan menarik seperti itu. Nah, ini sebenarnya seperti permainan saja. Dan saya pikir Pak Dian itu sudah paham seperti itu. Bagaimana dengan karakter di tempat dia mengajar dan posisi yang pas kalaupun misalkan mengambil yang namanya penghukum dan berdasarkan konteksnya tadi seperti itu, ini saya pikir sudah tepat seperti itu. Kalau misalkan Pak Dian mau ngambil yang manajer, anak-anak sini dulu seperti kan. Ini tidak akan, nanti Pak Dian yang kena, dem takut ian Pak Dian, bunyi baik jemur kita. Seperti itu Bu Mimi, silakan. Baik, terima kasih seperti itu ya. Mudah-mudahan Pak Dian puas lah ya dengan jawabannya dari Pak Ari dan Pak RP. Kalau kita bahas sampai besok pagi nggak selesai Pak Dian. Ya, masalahnya itu punya Pak Dian sendiri. Ya silakan Pak Dian mau memikirkannya ya. Silakan kami gitu. Baik, terima kasih luar biasa. Mungkin kita cukupkan aja ya. Saya punya anak kecil Pak Ari dan Pak Peri. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada apa Pak Sony? Oh ya, baik Bapak Ibu guru hebat, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang disiplin positif dari pemateri yang hebat luar biasa. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Ucapan terima kasih kepada narasumber kita Bapak M. Asyari Pupanosa, Bapak Peri Saputra yang sudah berkenan hadir di sini memberikan ilmunya yang luar biasa, dan tidak lupa juga kepada seluruh peserta webinar katakan hari ini ngobrol asik bersama Pak Peri dan Pak Ari dari daerah, berbagai daerah, dari Batu Raja, dari Musirawas, ada dari Yogyakarta, dari Batubara ya Pak Peri ya, dari Batubara. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bisa menjadikan inspirasi kita menjadi guru yang lebih baik. Baiklah, saya akhiri dengan pantun. Ke Cikini naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Saya Mimi selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ya.